Assalamualaikum semua, selamat datang di channel Lingkaran Terpopuler ya. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Sekarang kita berada di segmen edukasi populer. Di segmen ini akan membahas berbagai hal supaya kita semua mengetahui banyak hal agar pemahaman kita tidak salah gitu. Ya, video ini akan membahas tentang ketindihan. Pasti kita semua sudah merasakan yang namanya ketindihan itu ya. Jika teman-teman belum merasakan, berarti teman-teman belum letih di dunia ini ataupun belum stres. Oke dah, kita mulai pembahasannya. Ketindihan jin itu merupakan persepsi orang-orang di masa lalu untuk menggambarkan kondisi terbangun dari tidur tetapi tidak bisa menggerakkan anggota badan, terbangun tengah malam dan tak bisa bergerak. Memang cukup mengerikan, kadang-kadang bikin kita merinding. Namun ini bukan ketindihan jin ya, ada penjelasan secara ilmiah atau medis. Dalam bahasa medisnya, ketindihan ini disebut sleep paralysis. Ada 3 penyebab sleep paralysis ini. Yang pertama disebabkan oleh gangguan tidur. Narkolepsi adalah gangguan saraf yang membuat kemampuan otak mengalami kesulitan mengatur tidur, sehingga menyebabkan rasa kantuk yang amat berat pada siang hari. Penderita narkolepsi sering mengalami sleep paralysis dikarenakan kacaunya gelombang otak, sehingga mereka merasa sadar padahal sedang bermimpi. Yang kedua, ada unsur halusinasi. Hipnagogik adalah halusinasi atau mimpi yang terjadi saat tertidur. Berbeda dengan hipnopompik yang merupakan halusinasi saat seseorang sedang dalam proses bangun. Ketika tidur ini teman-teman ya, kita akan melalui beberapa proses, yaitu proses REM dan NREM. REM itu rapid eye movement dan NREM itu non rapid eye movement. Pada fase pertama kita akan berada di NREM. Itu kita sudah mulai pulas. Nah, setelah NREM kita akan menuju ke REM. Semakin rileks, semakin pulas. Ketika kita tidak menyelesaikan proses ini, tiba-tiba terbangun di tengah proses itu, maka tubuh kita tidak akan bisa digerakkan. Karena pada saat REM ini tubuh kita seolah-olah dibuat secara otomatis dibuat untuk tidak bisa digerakkan, otot-otot kita dinonaktifkan karena itu proses istirahat. Jadi itu proses kita tidur ya. Yang ketiga disebabkan beberapa faktor lain. Sleep paralysis juga disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya kurang tidur. Jadi minimal 6 jam kita tidur ya teman-teman ya. Jadwal tidur yang berubah, stres, gangguan bipolar, kram kaki di malam hari, penggunaan obat-obatan tertentu, dan penyalahgunaan obat. Itu tadi beberapa penyebab sleep paralysis atau ketindihan. Pertanyaannya, bagaimana cara mencegah ketindihan ini? Sebelumnya teman-teman, ketindihan ini bukan suatu yang berbahaya ya, namun dampaknya itu lebih ke segi traumatis. Bayangkan teman-teman, di malam hari kamu sedang tertidur pulas, tiba-tiba bangun, otakmu bekerja tapi tubuhmu tidak bisa digerakkan. Ada yang berpikir kamu sedang mati. Bercanda. Kita lanjut pembahasannya ya. Ada beberapa cara mencegah sleep paralysis ini teman-teman ya. Yang pertama, tidur yang cukup. Yang kedua,
Jadwalkan waktu tidur dan bangun secara teratur. Yang ketiga, bersihkan kamar terlebih dahulu. Yang keempat, pencahayaannya redup. Jangan terlalu tinggi intensitas cahayanya ya ketika tidur. Yang kelima, jangan menonton televisi atau menggunakan gawai minimal 30 menit sebelum tidur. Kenapa? Yang pertama, radiasi. Yang kedua, akan menyebabkan halusinasi. Karena apa yang kita tonton beberapa menit sebelum kita tidur itu akan direkam oleh otak, dan itu yang menyebabkan mimpi. Yang kelima, hindari mengonsumsi makanan berat, merokok, minum kopi, dan alkohol. Yang keenam, jangan olahraga berat 4 jam sebelum tidur. Mengapa? Karena ya kita akan mengalami kelelahan. Itu yang menyebabkan kita sleep paralysis, salah satunya kelelahan. Namun teman-teman semua, andaikan sleep paralysis ini semakin tidak terkendali dan hampir tiap hari kamu merasakannya, silahkan konsultasi ke psikiater ya. Bisa jadi kita dalam gangguan kejiwaan yang disebabkan oleh berbagai hal. Misalkan faktor bullying atau faktor keluarga, broken home. Itu juga bisa menyebabkan sleep paralysis deh, karena kita merasakan stres, lelah, dan lain sebagainya. Silahkan ke psikiater ya, tapi mahal kalau ke psikiater. Lebih baik cerita ke sahabatnya dah, atau ke Mimin aja, biar cerita kalian terjaga dan Mimin memberikan solusi ya. Oke, itu saja ya video kita pada kali ini. Silakan jika teman-teman adik-adik ingin merequest pembahasan, langsung komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya, supaya Mimin lebih semangat lagi. Oke dah, terima kasih. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ila sabil falah wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.